Di Satu Kupang beserta jajaran para wakasek, rekan-rekan guru yang kami hormati, selamat pagi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salve. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena hari ini kita masih diizinkan napas kehidupan dan waktu untuk kita melaksanakan aktivitas kita di lembaga tercinta ini. Kembali hari ini kita melaksanakan suatu kegiatan yang berbudaya positif, yaitu diseminasi pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Dan untuk mengawali kegiatan ini, mari kita melandasi semuanya di dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Iyane Lodo. Baik, kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita mulai akan kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita pertaruhkan seluruh kegiatan kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, sungguh kami menikmati kasih Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Bahkan Bapa masih memberi kami anugerah baru untuk kami boleh ada dalam tugas dan tanggung jawab kami di lembaga yang Engkau titipkan ini. Bapa di surga, pagi hari ini kami akan melaksanakan kegiatan kami tentang diseminasi PKB. Untuk itu Tuhan, kami mohon kepadamu, berikanlah kepada kami hikmat, Roh-Mu yang kudus, sehingga kami boleh mengikuti semua kegiatan ini dengan baik. Narasumber yang akan memberikan kami ilmu, kiranya Bapa juga berkati mereka dengan hikmat-Mu, sehingga daripadanya kami bisa memperoleh dan kami bisa lanjutkan di dalam tugas dan tanggung jawab kami. Kami juga berdoa buat Mama Kepala Sekolah dalam tugas dan tanggung jawabnya. Berikan hamba-Mu hikmat yang datang daripada Allah, kesehatan, kekuatan, sehingga hamba-Mu bisa mengemban tugas dengan penuh hormat dan tanggung jawab akan tugas yang Engkau emban di atas pundaknya. Bapa di surga, kami pertaruhkan kegiatan kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Iyane. Sebelum kita masuk dalam sesi kegiatan yang kita akan mendengarkan arahan singkat yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Ibu Flora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salve. Salam kebajikan. Rahayu. Salam sehat buat kita, salam sejahtera, salam. Baik, yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek, Bapak Ibu guru yang hadir pada saat ini. Kegiatan ini kegiatan yang penting untuk kita sebagai seorang guru, di mana apa yang dilakukan oleh Ibu Eva adalah dia mendiseminasikan pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi guru. Hari ini dia ingin berbagi tentang
bagaimana pengembangan budaya positif. Ya, kita sebagai sekolah penggerak mungkin ada hal-hal baru yang akan kita kembangkan dan kita lakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi apa sebenarnya budaya positif? Budaya positif ini harus dikembangkan dalam lembaga kita, lebih khusus lagi dalam proses pelaksanaan pembelajaran. Ya, bagaimana kita mulai dengan disiplin positif dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kita harus tahu bagi apa tuh disiplin positif, kok ada disiplin tapi positif. Kalau kita dengar istilah, aduh dia kena hukuman disiplin, larinya seolah-olah ke hal negatif. Tapi hari ini kita dengar ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian kita juga akan belajar tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Apakah dengan era sekarang dalam kurikulum Merdeka ini masih ada, masih boleh itu hukuman? Ya, mungkin kita akan dengar sebentar. Ataukah sudah diganti dengan kebiasaan budaya positif untuk menghilangkan nilai-nilai negatif dari sebuah hukuman? Tapi dampaknya juga akan luar biasa, ya. Seperti kalau kita misalnya anak membuang sampah, hukumannya jangan suruh lari atau jongkok. Tapi pembiasaan positif, hukumannya kita bilang itu sepertinya dalam diri kita ada hukuman, tapi kita melakukannya. Pembiasaan positif, dia buang sampah, suruhlah dia buang satu, angkat sampah seluruh lingkungan sekolah. Nah, itu pembiasaan positif. Dia kasih kotor kamar mandi, maka dia disuruh membersihkan. Itu pembiasaan positif. Ya. Jadi mungkin ini hal-hal yang baru tapi punya dampak yang luar biasa. Kalau kita dulu hidup di zaman kita itu berbeda, ya. Zaman kita sekolah itu guru-guru menangani hal-hal yang dilakukan oleh murid berbeda dengan zaman sekarang. Sebentar kita akan lihat seperti apa. Kemudian ada lagi keyakinan kelas. Apa-apa ini ada keyakinan kelas, ya. Tapi ini adalah hal baru yang sebentar kita pelajari bersama. Untuk apa? Bukan sekedar kita mendengar, tapi kita sebagai modal kita untuk lakukan dalam kelas kita masing-masing pada saat pembelajaran. Kemudian kita juga akan tahu kenapa kegiatan ini jalan. Dasarnya apa? Bahwa ada kebutuhan dasar manusia, ya, dan dunia yang berkualitas itu seperti apa. Kemudian ada istilah restitusi. Restitusi ini apalagi jangan-jangan tentang pemberian nafas buatan, ya. Tapi restitusi dalam 5 posisi kontrol guru berkaitan dengan bagaimana guru mengontrol kelas, bagaimana guru melakukan fungsi kontrolnya. Restitusi segitiga restitusi, ada lagi istilah baru segitiga restitusi. Seperti apa modelnya, materinya kita dengar supaya ini menjadi modal dasar bagi kita untuk melakukan pembelajaran yang lebih berkualitas. Bagaimana kita mengelola kelas pada saat pembelajaran. Jadi terima kasih buat Ibu Eva yang mau membagi apa yang dia dapatkan. Jadi memang ini satu hal yang kita canangkan. Setiap orang, setiap guru yang pergi mengikuti kegiatan apapun, oleh-olehnya harus dibawa, dibagi kepada kita semua, ya. Kita harus mendapatkan informasi yang sama. Jadi kalau baru-baru ada yang pergi ke Surabaya, pulang berbagi dengan kita. Ada juga yang baru-baru pergi tentang AKM, nanti ada waktu mereka kita siapkan ruang untuk berbagi dengan kita. Jadi pembiasaan positif untuk berbagi
tidak menyimpan sendiri informasi itu menjadi hal baik yang kita akan lakukan sebagai sesuatu yang harus menjadi kebiasaan dan habit di SMA Negeri 1. Tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih buat Ibu Eva dan tim. Terima kasih buat tim penjamin mutu. Hari ini kegiatan yang luar biasa. Biar informasi dan ilmu baru ini menjadi modal dasar kita untuk mengembangkan pendidikan yang lebih berkualitas, mengembangkan proses pembelajaran yang lebih berkualitas dan lebih bermanfaat bagi kita semua, dan kita akan menghasilkan siswa-siswa dengan profil pelajar Pancasila dengan karakter-karakter baik yang ada dalam nilai-nilai karakter Pancasila untuk menjemput generasi emas. Tuhan memberkati, dan waktu saya kembalikan pada pembawa acara. Tepuk tangan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Rahayu, Salve, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. SMA, maju bersama, hebat semua. Ulang lagi, SMA, maju bersama, hebat semua. Terima kasih Mama. Saya kutip ungkapan bijak mengatakan orang bisa karena biasa. Karena itu, mari kita membiasakan diri dengan hal-hal yang positif, budaya-budaya positif. Karena budaya positif merupakan energi, kekuatan bagi kita untuk mengalahkan segala hal yang bersifat negatif. Semuanya untuk kelancaran, kesuksesan lembaga tercinta SMA Negeri 1 Kupang. Baik Bapak Ibu, guru hebat semua, kita melihat di slide yang terpampang di hadapan kita diseminasi budaya positif. Karena itu, mari kita sama-sama dengan hadir dengan hati yang seutuhnya, dengan hati yang ceria untuk mengikuti sesi ini, sesi berbagi budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Eva Haryati Israel. Semoga kegiatan yang kita garis bawahi dalam budaya positif ini yang disampaikan oleh Ibu Eva menjadi bagian yang paling penting, urgen bagi kita dan dapat kita pahami untuk bisa kita implementasikan dalam kegiatan pembelajaran demi kesuksesan kesejahteraan peserta didik kita di lembaga tercinta ini. Untuk itu waktu sepenuhnya saya serahkan ke Ibu Eva untuk mari berbagi budaya positif, dan mari kita juga menyambut Ibu Eva dengan sikap yang positif. Terima kasih, mari Ibu Eva. Oh ya, nanti silakan kita simak dengan baik karena akan ada waktu sesi umpan balik. Kita akan berikan waktu kepada teman-teman untuk merespon, menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Eva. Baik, semangat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu, dan kali ini saya akan berbagi tentang pengembangan keprofesian berkelanjutan yang saya ikuti sebagai fasilitator guru penggerak, dan kali ini saya akan berbagi terkait modul budaya positif yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita dalam pengimplementasian, khususnya bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Nah, adapun tujuan dari diseminasi budaya positif ini, yang pertama, saya ingin mendiseminasikan konsep budaya positif kepada semua warga sekolah dengan tujuan dapat memotivasi, memahami dan meyakini pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Kedua, mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Adapun agenda yang sudah saya rencanakan hari ini, diantaranya tadi kita sudah pembukaan dan doa, ada arahan dari kepala sekolah, kita akan penyampaian agenda dan tujuan, ada kesepakatan bersama sebagai salah satu budaya positif, kemudian ada ice breaking di sana, ada diseminasi budaya positif terkait beberapa hal. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi, yang ketiga adanya keyakinan kelas,
Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, di mana di sini sebuah restitusi dipengaruhi oleh 5 posisi kontrol guru dan bagaimana melakukan segitiga restitusi. Kemudian ada sesi umpan balik, kita akan sharing bersama Bapak Ibu, dan ada refleksi pembelajaran di akhir kegiatan. Baik, untuk efektivitas kegiatan kita dalam berbagi kali ini agar kita merasa nyaman, bahagia mengikuti sesi berbagi hari ini dan bisa efektif efisien, mari kita sepakati bersama. Di sini ada beberapa kesepakatan yang saya tawarkan. Yang pertama, mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif dengan utuh dan perasaan bahagia. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Apakah hari ini Bapak Ibu bahagia? Alhamdulillah. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam diskusi. Nanti kita akan buka sesi umpan balik. Mari kita ambil bagian aktif untuk bisa memahami secara utuh materi budaya positif. Yang ketiga, menghargai pendapat peserta lain. Semua pendapat dan pertanyaan berharga. Setuju? Setuju. Oke. Yang keempat, penggunaan telepon genggam hanya saat di luar atau kita boleh mengaktifkan dengan mode silent agar tidak mengganggu jalannya kegiatan. Serta yang terakhir, menjaga kebersihan ruangan dan lingkungan sekitar. Sepakat ya Bapak Ibu atau ada yang mau ditambahkan? Sepakat. Baik. Untuk kesepakatan bersama kita mulai berlaku hari ini ditandai dengan tepuk tangan yang meriah dari Bapak Ibu. Oke, sesi ice breaking. Saya sebenarnya tidak terlalu mampu melakukan ice breaking, jadi saya hanya mengajak Bapak Ibu bergerak ini ya, ringan di tempat dengan kalau saya bilang tepuk semangat, Bapak Ibu melakukan tepuk pramuka. Jadi kita menggunakan tepuk pramuka, tapi saya ganti dengan tepuk semangat. Dan ketika saya bilang, mana semangatmu? Bapak Ibu akan mengangkat kedua tangan, ini semangatku. Ya, kayak gitu. Bisa Bapak Ibu? Siap. Oke, kita mulai ya. Tepuk semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, terima kasih Bapak Ibu, semangat yang luar biasa, aura yang positif di pagi hari ini, dan semoga budaya positif yang akan saya diseminasikan hari ini boleh bermanfaat dalam keseharian kita, terutama dalam proses pembelajaran mewujudkan profil pelajar Pancasila. Oke, sesuai dengan amanah dalam Standar Nasional Pendidikan, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Kunci utamanya saling mendukung Bapak Ibu. Setelah saling mendukung, baru kita saling belajar. Setelah saling belajar, barulah kita bisa bekerja sama. Barulah kita bisa bekerja sama untuk apa? Mendapatkan pemimpin pembelajaran berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya positif di sekolah sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Yang kedua, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini adalah terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, apa itu budaya positif? Ternyata budaya positif ditandai dengan adanya suatu lingkungan positif yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga apa? Tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan yang baik ini akan menjadi karakter-karakter yang baik. Dan dari karakter-karakter yang baik ini akan menjadi suatu kebiasaan baik yang membentuk yang namanya budaya positif. Nah, pertanyaannya, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kita? Yang kedua, bagaimana kita menciptakan suasana yang positif? Yang ketiga, apa hubungan antara positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Yang keempat, bagaimana penerapan disiplin di sekolah kita saat ini? Apakah sudah diterapkan secara efektif? Bila belum, apa yang perlu diperbaiki?
Ini pertanyaan besar yang akan kita sama-sama mendapatkan jawabannya dalam kegiatan diseminasi hari ini. Dan poin pertama yang kita akan bagikan di sini terkait dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Disiplin positif ini kita akan coba bermain, cobalah buka untuk masuk pada materi. Kemudian di sini nantinya teman-teman di antaranya berpasangan, silahkan melakukan cobalah buka. Satu orang mengepalkan tangan dan yang satunya berusaha membuka. Orang yang mengepalkan tangan berusaha untuk menahan sekuat-kuatnya agar teman tidak bisa membuka. Karena di situ ada sesuatu yang berharga. Sehingga Bapak Ibu tidak rela barang berharga itu diambil oleh orang lain. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan kalian boleh. Ya. Jadi yang mengepal, orang pertama mengepal sekuat tenaga, orang kedua berusaha juga dengan segala cara, mau digelitik kah, mau diapakan kan, terserah, yang penting dia mau bisa. Kurang, itu berharga Bapak Ibu. Jangan sampai diambil orang lain. Iya, jangan sampai dibuka. Berharga Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, luar biasa. Ini adalah satu praktek. Mari kita lihat apa hubungannya dengan materi kita kali ini. Silahkan. Pertanyaannya, 3 pertanyaan pemandu. Apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Mengapa Anda membuka? Ada yang membuka tadi Bapak Ibu? Ada. Oke, silahkan Maheni boleh menceritakan apa alasannya sehingga Maheni buka. Pertama, bahwa saya tidak dengan mudah membuka tangan saya karena saya berusaha untuk mempertahankan kepalan tangan saya dengan maksud bahwa apa yang saya ada dalam kekuatan dalam diri saya coba pertahankan. Tetapi kemudian dengan desakan yang sangat kuat dari teman samping saya, maka saya membuka tangan saya. Bagi saya bahwa membuka artinya memberi diri kepada orang lain untuk bisa juga menerima apa yang ada dalam diri saya untuk saya berbagi kepada teman saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Waheni Raja. Dan satu lagi, yang menutup kepalan tangan tidak berhasil dibuka. Yang tidak berhasil dibuka oleh teman. Adakah? Ada, Rika. Ya, silakan Rika. Alasannya apa, Bu Rika? Baik, terima kasih. Sebetulnya saya posisi yang menutup tangan dan teman saya mencoba membuka. Saya merasa apa yang ada di tangan saya ini saya tidak akan melepaskannya karena ini adalah milik saya. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang melakukan kendali dalam diri kita? Diri kita sendiri. Sehingga Dr. William Glasser dalam teori kontrol, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid itu hanya sebuah ilusi. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, tidak selamanya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini juga tidak terbukti. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak selamanya. Itu tadi pembuktian bahwa kita kelihatan bisa mengontrol murid, mengontrol siapa saja karena kita membiarkan diri kita untuk dikontrol. Kita membuka, artinya kita memberikan karena apa? Ada kebutuhan dasar di sana Bapak Ibu. Nanti akan kita lihat lagi kebutuhan dasar apa? Bertahan hidup. Karena kita merasa disakiti, akhirnya kita buka, pasrah sulit. Baik, kemudian bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon menjadi pendekatan kontrol sesuai dengan Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit
ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, dan ubah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Itulah tadi salah satu realitas yang sudah kita buktikan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita bisa mengontrol diri sendiri. Nah, di sini ada tabel stimulus respon dan teori kontrol. Selama ini kita berkeyakinan bahwa realitasnya kita memiliki kebutuhan yang sama. Ternyata dalam teori kontrol, setiap kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang lain agar berpendapat sama dengan kita. Ternyata dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sesuai dengan kesalahan, sedangkan dalam teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi itu buktinya. Dan yang pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata teori kontrol menyarankan adanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah kalau stimulus respon, tetapi kalau teori kontrol modelnya berpikir menang-menang. Nah, apa makna disiplin? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang dalam pikiran kita? Silahkan, mungkin Bapak Martin. Ketika mendengar kata disiplin, ini kan paling sering berhubungan dengan kedisiplinan siswa. Ketika mendengarkan kata disiplin, apa yang terbayang dalam pikiran Bapak? Bayangan saya adalah bahwa kata disiplin ini harus berlaku untuk setiap kita yang ada di satuan pendidikan. Kenapa seperti itu? Karena disiplinlah yang bisa membuat kita bisa berubah dalam segala hal. Berubah dalam kegiatan belajar mengajar, berubah dalam kata sikap, berubah dalam berbagai hal yang mendukung pelaksanaan KPM di lingkungan kita. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Bapak Martin. Jadi, makna disiplin berasal dari bahasa Latin, artinya disiplin, artinya belajar. Jadi disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Kalau selama ini kita mendengar kata disiplin itu identik dengan aturan, hukuman, dan lain-lain sebagainya, maka disiplin di sini sebenarnya adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada apa? Mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip keyakinan yang universal yang dianut oleh semua orang. Nah, nilai-nilai itu kita sebut dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dia hargai dan dia maknai. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, kita masuk pada poin kedua, ada yang namanya teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Motivasi perilaku manusia. Setiap orang, menurut Diane Gosson dalam bukunya Restriction School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ada 3 hal yang menggerakkan kita melakukan sesuatu atau melakukan tindakan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini level yang paling rendah. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini 3 motivasi kita dalam melakukan perilaku kita, melakukan tindakan kita
Ada 3 hal. Karena takut dihukum, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, ataukah kita melakukan tindakan atau perilaku tersebut karena kita meyakini bahwa saya melakukan ini baik untuk saya dan bermanfaat untuk saya. Kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba atau situasional, anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi, itu hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru kepada peserta didik. Dan biasanya hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal, fisiknya. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sedangkan konsekuensi sudah terencana atau disepakati. Boleh dalam kalau kita di sekolah ada yang namanya sistem poin, itu sudah menjadi konsekuensi atau aturan yang dibuat yang sudah disepakati oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebagai konsekuensi yang diterima bila ada pelanggaran. Sedangkan yang namanya restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Itu restitusi, proses menciptakan bagi murid untuk kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka. Mengapa? Karena ketika kita memberikan hukuman, biasanya anak tidak mengerjakan tugas. Kamu keluar misalnya, tidak mengikuti KBM, jam KBM. Artinya kita memisahkan anak dari kelompok belajar. Ketika kalau restitusi, bagaimana seorang guru bisa menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, bukan diusir, bukan diberi hukuman, tetapi dibina agar mereka tahu, mengevaluasi dan merefleksikan apa yang sudah dia perbuat dan melahirkan solusi dari dirinya sendiri. Memunculkan keyakinan dalam dirinya untuk mencari solusi dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan. Nah, di sini disiplin positif, di sini kalau dari positifnya dihapus, disiplin itu ada 2, ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Nah, kalau hukuman itu pasti mengarahkan anak pada identitas kegagalan. Mengapa? Karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Suka tidak suka, anak-anak harus menerima. Kemudian menyebabkan ketidaknyamanan untuk murid untuk jangka panjang. Apa buktinya Bapak Ibu? Mari kita lihat. Coba Bapak Ibu mengingat hal positif dan hal negatif yang pernah Bapak Ibu dapatkan ketika sekolah dulu. Apakah terekam dengan baik? Ya, terekam dengan baik. Itu menunjukkan bahwa apa yang kita berikan pada anak hari ini akan diingat sampai. Kemudian korban mendapat keadilan kalau hukuman. Murid akan tersakiti, perilaku menjadi. Jadi jangan heran ketika anak diberikan hukuman, dia menjadi semakin agresifnya, semakin meningkat. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tetapi tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti, murid akan mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan. Nah, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, itu hukuman. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, itu konsekuensi, dan murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, itu adalah budaya restitusi. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, dan yang restitusi fokus pada pemecahan masalah untuk jangka waktu panjang. Hukuman bersifat negatif, sedangkan konsekuensi bersifat netral, sedangkan restitusi sifatnya positif. Nah, misalnya contoh katanya apa? Kalau hukuman, awas kalau dilakukan lagi. Awas kamu, nanti lu beta ini. Nah, itu hukuman. Kalau netral, lakukan apa yang bapak atau ibu katakan.
itu konsekuensi. Kalau positif, kalimatnya, apa hal ini sesungguhnya yang ingin kamu lakukan? Coba Bapak Ibu lihat perbandingan menggunakan kalimat-kalimat yang positif dengan kalimat yang negatif dan netral. Kemudian kalau hukuman itu modelnya paksaan, dipaksa. Suka tidak suka, lu harus buat karena kamu sudah melakukan pelanggaran. Sedangkan konsekuensi dia dari stimulus respon. Kemudian kalau restitusi itu adalah teori kontrol diri. Mengajak siswa untuk merefleksikan dan mengevaluasi dirinya agar dia memiliki kemampuan berdaya untuk mengontrol dirinya sendiri. Kalau hukuman menyalahkan diri, kalau konsekuensi mendorong kepatuhan, tetapi kalau restitusi mendorong disiplin positif. Konsep diri buruk kalau hukuman, identitas gagal tadi, kalau konsekuensi konsep dirinya baik, dan tapi kalau restitusi konsep dirinya pasti kuat karena dia yang meyakini sendiri, dia yang menemukan sendiri, dan dia yang menjalankan sendiri. Oke, next. Nah, restitusi sebagai pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Sebagai seorang guru, ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Pertanyaan yang pertama, menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua, mengatakan, kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Yang ketiga, mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Yang keempat, bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan. Atau yang terakhir, mengkritik dan mendiamkannya. Silahkan Bapak Ibu merefleksikan. Saya tidak mengambil umpan balik dari Bapak Ibu. Tetapi jika di antara beberapa pertanyaan ini masih pernah atau masih sering dilakukan Bapak Ibu, mari kita lihat lebih lanjut lagi hal baik apa yang harus kita lakukan. Nah, kita kembali kepada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilakunya untuk menyenangkan orang lain atau menghindari kenyamanan. Namun tujuannya adalah menjadi orang yang mampu menghargai nilai-nilai kebajikan yang universal yang mereka percayai. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak, mengevaluasi dan merefleksi. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Jadi ada yang namanya kebutuhan dasar manusia. Ini juga sangat mempengaruhi bagaimana orang berperilaku. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu restitusi. Seperti apa kaitannya dengan kontrol guru nantinya, dengan segitiga restitusi, bagaimana implementasinya? Sebelum itu kita harus memahami atau sama-sama sharing dulu terkait dengan keyakinan kelas. Karena ini juga merupakan satu hal yang menjadi dasar kita untuk memperbaiki perilaku anak. Mari kita lihat keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau sekolah sebagai fondasi atau arah tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau persoalan di sebuah sekolah atau kelas.
Itu keyakinan kelas. Tahapan menyusunnya seperti apa? Lihat daftar kebajikan yang disusun secara bersama. Jadi ada curah pendapat di sana. Kemudian kita menentukan bersama murid-murid kita nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama yang akan kita tumbuh kembangkan. Nilai kebaikan apa dari setiap curah pendapat yang disampaikan. Kemudian kita sempurnakan beberapa daftar nilai-nilai kebajikan utama, bahas kembali ke dalam kelompok mana yang paling penting, itu yang kita tuliskan dalam keyakinan kelas. Dan yang terakhir, keyakinan kelas ini kita buat dalam bentuk poster atau kita muat di sosial media sebagai keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Kalau kita sudah sering melakukan kesepakatan belajar atau keyakinan kelas, mungkin Bapak Ibu sudah melakukan di kelas. Namun akankah lebih baik lagi jika kita memiliki persepsi yang sama terkait dengan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci, lebih konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan mudah dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Kemudian, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan atau nilai-nilai kebajikan yang dituju dari peraturan berikut. Misalnya, kembalikan barang ke tempatnya. Kebajikan universal apa yang diharapkan di sana? Kembalikan barang ke tempatnya. Tanggung jawab. Ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan apa? Disiplin. Gunakan masker. Disiplin. Nilai kesadaran, taat aturan. Apa nilai kebaikan yang ada kalau kita menggunakan masker? Menjaga kesehatan. Kemudian berjalan di kelas dan koridor. Taat aturan. Ya, lebih kepada bagaimana menghargai orang lain. Ya. Kemudian dilarang merokok. Kesehatan. Oke. Jadi ketika anak mencurahkan pendapatnya dengan poin-poin, ditulis saja semua dan diangkat nilai kebajikan apa yang mau diangkat di sana, dan nilai kebajikan itulah yang dituangkan ke dalam keyakinan kelas. Nah, kemudian di sini prosesnya ini tadi sudah. Jadi kalau misalnya muncul kalimat-kalimat yang negatif, misalnya jangan berlari di kelas atau koridor, di situ maka kita bisa mengganti kalimatnya menjadi kalimat positif dengan berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi bunyinya didengarkan itu lebih enak, lebih menyenangkan, ya, daripada kita bilang jangan berlari di kelas atau koridor. Kalau diganti dengan positif, berjalanlah di kelas atau koridor. Jadi dia positif dampaknya. Nah, ini dokumentasi implementasi keyakinan kelas yang saya sudah lakukan di tahun sebelumnya dan di kelas 10F kemarin. Ini mempersilahkan murid, jadi mereka melakukan curah pendapat sendiri di kelas. Saya hanya membantu memfasilitasi, kemudian mencatat semua masukan pada murid, di mana semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat tersebut melalui kita tulis di papan tulis waktu itu. Kemudian mengganti kalimat negatif yang muncul diganti dengan kalimat yang positif. Dilarang mengganggu orang lain, muncullah keyakinan kelas yang namanya saling menghargai. Next, di sini kemudian ditinjau kembali. Setelah ditinjau, mereka bekerja sama mendokumentasikan, membuat keyakinan kelasnya dan memasangnya di ruang kelas. Ini kemudian next. Nah, ini hasilnya keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh kelas 10 I waktu itu.
Nah, ini yang kesepakatan kelas yang kelas 10F. Di situ saya mengantarkan bagaimana saya bisa merumuskan ini. Saya mengantarkan anak memimpikan kelas impian mereka. Mencurahkan kelas seperti apa yang mereka impikan. Suasana positif yang seperti apa yang mereka harapkan terjadi di dalam kelas. Dari curah pendapat itu muncullah beberapa kesepakatan kelas 10F, diantaranya selalu bekerja sama. Yang kedua, melaksanakan tugas piket sesuai jadwal. 3, disiplin waktu hadir. Saling menghargai, setiap pendapat berharga, selalu bahagia, menjaga ketertiban kelas, menumbuhkan budi pekerti yang baik, dan selalu menjaga nama baik kelas. Dampak yang diperoleh dari adanya keyakinan kelas. Yang pertama, murid memiliki tanggung jawab dan mampu menumbuhkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Yang kedua, membangun identitas sukses dalam diri murid. Yang ketiga, menjadi dasar untuk memperbaiki kekeliruan murid. Yang keempat, murid dibiasakan melihat hal-hal yang positif. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Murid lebih menghargai peraturan karena meyakini nilai-nilai kebaikan bersama. Murid akan lebih mampu terbuka dan lebih mampu untuk berkolaborasi. Nah, ini tadi kita sudah singgung terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Ternyata ketika kita tadi mempraktikkan membuka kepalan tangan, di situ ada kebutuhan untuk bertahan hidup, sehingga kita melepas kontrol tangan kita. Nah, ada 5 kebutuhan menurut William Glasser. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, apa saja 5 kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini berhubungan dengan kebutuhan fisiologis, dan ini bisa tercapai dengan makan, minum, olahraga. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang. Ini ada kebutuhan dasar yang kebutuhan akan kasih sayang, di mana kita berkeinginan terhubung dengan orang lain, keluarga, teman, dan komunitas. Yang ketiga, kebebasan. Ada kebutuhan dasar manusia terkait dengan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan, memilih dan bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Kemudian ada yang namanya kebutuhan dasar kesenangan. Dia suka bermain, tertawa, dan mencari kesenangan lainnya. Yang kelima, ada kebutuhan dasar penguasaan. Merasa kompeten dan diakui, terampil, dan didengarkan. Itu 5 kebutuhan dasar tadi. Itu sangat mempengaruhi perilaku murid-murid kita, perilaku kita. Jadi pada sesi nantinya, pada restitusi segitiga restitusi, yang kita lakukan mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mana yang tidak terpenuhi, sehingga mereka melakukan tindakan tersebut. Nah, di sini juga ada restitusi 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum. Penghukum akan menggunakan hukuman fisik maupun herbal. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Guru akan bersuara dengan lembut, hening, dan membuat anak merasa tidak nyaman. Kemudian kalau posisinya posisi kontrolnya sebagai teman, maka pada posisi ini tidak akan menyakiti murid dan lebih pada pendekatan persuasi. Kalau posisi pemantau, dia lebih pada memonitoring, mengawasi terkait dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Kalau posisi manajer, responsif, berbuat sesuatu bersama murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Dan yang diharapkan dalam budaya positif, kita dapat bergerak dari posisi-posisi 1-2 ini bisa masuk pada minimal posisi teman, dan kalau bisa kita masuk pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah segitiga restitusi. Prosesnya ada 3. Jadi ketika anak melakukan tindakan atau perilaku yang melanggar,
mari kita melakukan segitiga restitusi. Restitusi segitiga restitusi yang pertama, kita menstabilkan identitas. Setelah kita menstabilkan identitas, barulah kita memvalidasi kekeliruan yang mereka lakukan. Setelah itu baru masuk pada menanyakan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas, keyakinan kebaikan-kebaikan universal yang dia yakini. Nah, misalnya kalau pada tahapan menstabilkan identitas, misalnya anak datang terlambat. Misalnya kita menstabilkan kondisi, kita menstabilkan perilaku anak ketika dia datang terlambat. Dia datang terlambat misalnya jam masuk jam 7, dia datang pukul 7.30. Maka kalau kita melakukan restitusi, hal yang pertama yang akan kita lakukan adalah misalnya kita berikan pernyataan seperti ini. Setiap orang pasti melakukan ini, pernah melakukan ini. Apa yang membuat kamu datang terlambat hari ini? Jadi kita menstabilkan dulu emosinya dia bahwa dia melakukan kesalahan, tapi bukan dia sendiri yang pernah melakukan itu. Kalau dia sudah menyampaikan unek-uneknya karena ini, emosinya sudah terlihat, tidak ada ketakutan dalam dirinya, sudah mulai terbuka, sudah mau berbicara dengan jujur, barulah kita mulai masuk pada yang namanya validasi tindakan yang salah. Misalnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau menurut kamu peraturan apa yang kamu langgar hari ini. Setelah dia menjawab, maka tanyakan lagi. Tanyakan kalau dia sudah clear di validasi, dia sudah mengetahui kekeliruannya, dia sudah menyadari kesalahannya, ayo kita bawa dia kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai keyakinan yang dia yakini. Apa salah satu keyakinan kelas yang kita sepakati? Misalnya, apa keyakinan kelas yang kamu sepakati di kelas? Pasti dia akan mengatakan bahwa salah satunya adalah disiplin hadir di sekolah. Oke. Apakah kamu meyakini itu? Dia akan terdiam karena dia merefleksi ke dalam dirinya sendiri. Kalau dia bilang, ya saya meyakini. Setelah itu, apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kekeliruan hari ini? Dia akan terdiam dan dia akan menjawab, Bapak Ibu. Setelah itu, barulah dia membuat komitmen. Kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kekeliruan ini? Ini, saya akan pasang alarm, misalnya saya akan minta tolong kakak atau ibu di rumah untuk membangunkan, saya tidak akan tidur terlambat lagi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ditanyakan lagi, mulai kapan kamu akan melakukan? Bangun komitmen dalam dirinya, sehingga dia menyadari, ataukah boleh kita tanyakan, kamu ingin menjadi murid yang seperti apa? Kalau yang saya lakukan itu selalu saya endingnya meminta mereka merumuskan satu kalimat positif tentang dirinya. Saya akan selalu berakhir pada, kamu ingin jadi orang seperti apa nanti ke depannya? Ada yang bilang mau jadi polisi, mau jadi tentara. Luar biasa semua Bapak Ibu. Nah, ketika saat mereka mempunyai motivasi ke sana, saya mengarahkan mereka bagaimana kamu berkomitmen untuk melakukan itu. Coba kamu buatkan ibu dalam satu kalimat yang isinya ada kalimat kata saya, yakin, karakter, baik. Saya acak kata-kata itu dan mereka yang merumuskan sendiri. Setelah itu saya biasanya minta mereka, kalau dia punya cita-cita ingin jadi polisi biasanya kalau laporan bagaimana? Tegas, ibu. Siap. Oke, siap. Baca dengan tegas apa yang kamu tuliskan. Nah, biasanya itu alhamdulillah dari kasus-kasus saya di kelas dalam penanganan yang saya lakukan dengan menggunakan segitiga restitusi, biasanya setelah saya laporkan ke wali kelas, itu setelah saya sudah ketemu anaknya, alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik. Dan ini salah satu praktik baik yang sudah saya lakukan di kelas, dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini boleh juga bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita masuk pada sesi selanjutnya, yaitu sesi umpan balik. Saya serahkan kepada MC. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sekali lagi tepukannya meriah untuk Ibu Eva.
Ya, terima kasih Bu Eva karena hari ini telah berbagi hal-hal yang baik untuk kita sebagai budaya yang positif. Saya otak sudah agak beku ya, karena sudah menjelang pensiun, jadi saya tidak bisa tangkap terlalu banyak, padat dan bermakna ya yang disampaikan oleh Ibu Eva tadi. Semuanya bermuara pada kita juga dalam proses pembelajaran. Hanya 3 unsur yang saya coba tangkap tadi: hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman tadi predikatnya negatif, artinya menyakitkan diri. Kemudian konsekuensi tadi netral karena bersifat memberikan stimulus respon. Dan yang terakhir restitusi itu bersifat positif karena teori kontrol diri. Nah, ini semua merupakan mekanisme atau kehidupan yang ada dalam dunia pembelajaran. Artinya kita, saya tidak tahu istilah sekarang murid ya. Dulu istilah murid, kemudian ke siswa, lalu ke 13 peserta didik, sekarang kembali ke murid. Iya, antara murid dan guru atau guru dan peserta, pendidik dan peserta didik, guru dan siswa itu memiliki hubungan timbal balik. Dan ketiga hal ini selalu hidup dalam kehidupan pembelajaran. Nah, ini yang harus kita. Guru akan menjadi guru yang fleksibel, guru ideal, otoriter, tergantung pada kondisi peserta didik. Apakah ketiga hal ini mana yang mendominasi proses pembelajaran? Kita kembalikan ke forum, ke teman-teman untuk merespon apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Eva tadi. Silakan. Halo, silakan. Ya, Pak Bayu. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, Ibu Eva luar biasa. Saya sudah 27 tahun jadi guru. Banyak sekali hal ini yang tidak kita lakukan. Artinya berpensiun ini. Tapi kita lebih banyak berbuat sesuai dengan kemauan kita. Hukum anak juga simau gue, gitu, kata orang Jawa. Sekali lagi terima kasih untuk masukan hari ini, walaupun singkat waktunya, tapi saya merasa bahwa saya harus banyak refleksi diri dalam hal pendidik manusia, peserta didik yang dipercayakan kepada kita sebagai pendidik. Saya mau sampaikan kalau boleh ini di sekolah kita ini sepertinya banyak hal yang belum kita lakukan seperti yang disampaikan oleh Ibu Eva tadi. Mungkin kita guru ini, kalau guru mapel, secara perlahan-lahan kita akan mulai, tetapi untuk sekaligus barangkali belum bisa kita lakukan karena kita menangani banyak sekali kelas yang kita ampuh, yang kita ngajar. Saran saya adalah kalau bisa ini dilakukan lebih dulu oleh para wali kelas. Hal-hal baik tadi itu coba dilakukan oleh para wali kelas dulu. Saya rasa kalau wali kelas melakukan itu dan anak-anak mendapat imbas itu akan menjadi imbas yang besar dan luas bagi sekolah ini. Saya yakin itu. Tapi kalau untuk kita semua yang mengajar sekian kelas untuk melakukan, saya rasa itu tidak terlalu efektif. Walaupun itu memang harus kita lakukan dan wajib kita lakukan, tapi secara perlahan-lahan. Tapi awalnya mungkin saya usul untuk para wali kelas mencoba di kelasnya masing-masing dengan jumlah siswa yang sedikit itu. Saya rasa lebih gampang untuk mengaturnya dan menerapkan itu. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan saya. Bapak Ibu sekalian, terus terang selama ini ya kami sudah melakukan, terutama saya sendiri, saya sering kasar itu dan keras
ya seringkali kasar dengan anak-anak. Jadi mungkin saya memang hari-hari ini baru saya rasa bahwa ternyata ada kita gue harus kontrol diri dan bagaimana sehingga sesuai kasar di dalam kelas. Ya, berlaku kasar dengan anak. Saya bentak, terlalu bentak anak juga. Ya ini saya harus hari ini saya harus kontrol diri, koreksi diri, dan ya tentu banyak kekurangan kelemahan yang ada pada diri saya. Hari ini saya mendapat pengetahuan dari Ibu Eva dan bagaimana ke depan dalam melakukan hal-hal dalam kelas harus lebih harus mawas diri dan terus menjaga jarak antara siswa dan peserta didik dan guru. Dan walaupun kita mawas diri, tapi kita juga harus saling mengoreksi diri apa yang kita lakukan sehari-hari, baik tidak ada ini hal-hal yang penting itu saya lakukan di hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Ya, masih ada. Silakan Ibu Suwarni. Ibu Suwarni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Luar biasa materi hari ini ya. Saya juga artinya kita semua merefleksi diri. Selama ini kita mungkin banyak kekurangan kita di kelas, tapi saya rasa ini tidak bisa dilakukan oleh wali kelas saja. Karena wali kelas bertemu dengan anak walinya itu juga tidak tiap hari ya. Jadi saya pikir ini semua kita lakukan semua warga di sekolah, baik itu guru maupun semua yang ada di sekolah ini. Nah, kalau misalnya ingin mengimplementasikan budaya positif ini, saya pikir itu kita tidak bisa mengkotak-kotakan, tapi semua warga sekolah harus melakukan ini. Saya tertarik tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Eva tadi tentang kalimat-kalimat positif. Saya pikir ini penting untuk kita guru-guru semua. Mungkin ini materinya bisa di-sharekan ke kita supaya kita juga belajar. Kadang kita ingin memberikan yang terbaik untuk peserta didik kita, tapi kata-kata apa yang cocok untuk kita memberitahu itu kadang kita tidak bisa mengolah kata-kata itu menjadi kata-kata yang positif, sehingga apa yang menjadi karakter kita yang selama ini kita punya, yang selama ini yang ada dalam diri kita itu, kita melontarkan hal-hal yang mungkin itu baik, tapi tidak semua baik menurut orang gitu ya. Gitu. Jadi mungkin saya tidak bertanya, hanya saya menyarankan agar kita bukan hanya wali kelas, tapi semua warga sekolah yang ada di sekolah ini harus mengimplementasikan budaya positif itu. Apalah artinya jika hanya sebagian saja yang mengaplikasikan budaya positif itu, sedangkan yang lain tidak. Jadi saya pikir itu semua. Dan yang kedua, materinya itu mungkin bisa di-share Bu Eva supaya kita bisa belajar dari itu. Terima kasih. Ya, lanjut Ibu Marta. Baik, selamat pagi semuanya. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Ibu Eva yang sudah menyampaikan ini bagi kita. Saya setuju dengan Ibu Suwarni. Kita ya dengan keterbatasan kita perlu pelajari lagi materi ini. Kita tidak cukup dengan hanya mengikuti pemaparan saja, tapi saya setuju juga mungkin materinya bisa dibagikan kepada kita, dan juga tidak bisa juga dibebankan kepada hanya wali kelas, karena tanggung jawab pendidikan kita semua, bukan hanya wali kelas. Seperti tadi Ibu Suwarni bilang, wali kelas itu kan hanya saat dia mengajar di kelas itu, tidak bisa karena tuntutan administrasi, jam mengajar yang dengan kelas yang lain juga. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah
seperti tadi misalnya apa yang disampaikan oleh Ibu Eva tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Misalnya kita sudah sepakat di awal pertemuan, di awal KBM, di awal kita bertemu dengan siswa. Tetapi dalam perjalanan itu kan ada banyak kejadian yang terjadi, ada banyak situasi yang berubah dan lain sebagainya. Bahkan juga mungkin dari kesepakatan itu kita guru juga tidak bisa melakukan itu. Contoh, waktu saya di KBM di kelas 12 IPA, di awal kita sepakat untuk ulangan harian itu menggunakan kuisis. Tapi ternyata dalam perjalanan saya tidak bisa melanjutkan dengan kuisis karena keterbatasan waktu dan lain sebagainya. Jadi saya menggunakan Google Formulir. Anak-anak protes kepada saya, "Ibu, kenapa ibu tidak pakai kuisis?" Bilang gitu. Jadi saya bilang, "Minta maaf nak, karena keterbatasan waktu." Saya bilang gitu. Artinya itu tadi. Jadi maksudnya yang ini saya tanyakan di sini, kesepakatan itu bisakah kita bukan hanya di awal, tapi mungkin di proses KBM kita mungkin sepakat lagi apa yang harus kita lakukan, kita buat begitu. Jadi maksudnya kalau seperti tadi, maksudnya kan kita sepakat di awal. Pertanyaan saya, bisakah kita dalam proses kita sepakati lagi atau apa gitu, atau kita kembali pada sepakat yang awal begitu? Itu pertanyaan saya. Yang berikut lagi, apa saya lupa lagi. Minta maaf. Sepertinya itu saja dulu. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Oleh Ibu Eva, di sini saya tertarik pada makna disiplin. Iya, karena saya menanti-nanti pas dengan saya punya tugas nanti sebagai pembina upacara. Saya sudah omong-omong sedikit bahwa saya mau angkat tentang disiplin. Mengapa saya angkat tentang disiplin? Karena saya melihat anak-anak kita yang datang untuk mengikuti KBM pagi, ya, belajar pagi, ada yang betul-betul serius untuk mengikuti KBM pagi. Tetapi ada yang juga acu tak acu, ya, tidak disiplin. Maka di situ saya iming-iming saya akan saya sampaikan seperti ini, bahwa anak-anak, tolong waktu yang sudah kamu tetapkan untuk datang ikut mapel pagi atau pelajaran pagi, tolong tepat waktu. Kemudian ada saran saya bahwa ketika mereka datang terlambat, itu mereka menempelkan mereka punya keterlambatan itu, mereka baca tentang kedisiplinan untuk mereka tempelkan ada pohon-pohon yang ada di depan kita, supaya itu menjadi kenang-kenangan atau menjadi ingatan buat mereka untuk mereka bisa tertib dalam melakukan atau menjalankan tugas sebagai seorang siswa. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mendengarkan apa yang dipaparkan oleh Ibu tadi memang sangat menarik. Tapi kita biasa di Indonesia ini selalu terlambat. Kenapa kita bicara ini di SMA, tidak bicara waktu anak masih SD atau PAUD? Saya pikir kalau sudah SMA kita agak terlambat kalau bicara hal begini. Kenapa? Anak sudah terpola terbentuk waktu masih dari SD, SMP. Saya harapkan memang ini materi berkelanjutan yang sudah ada juga disampaikan di SD dan SMP, supaya kita jangan orang tua bilang karena waktu siswa sudah jadi siswa SMA baru kita lakukan ini, karena dia sudah terpola terbentuk hal-hal yang lain yang kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
memang materinya ini sangat menarik, ya. Sekarang yang mau saya tanyakan adalah peran sekolah. Karena kita bicara tentang budaya positif, berarti kita ingin menimbulkan budaya positif di diri anak. Seperti tadi juga yang sudah Pak Tom sampaikan, mungkin di awal penerimaan siswa baru, kita bisa membuat kesepakatan dengan orang tua. Karena masalah anak, budaya positif ini tidak mungkin kita bangun hanya di sekolah saja. Itu pasti harus dari rumah. Nah, kemudian seperti budaya disiplin ini, terkadang saya merasa bahwa ada ketidakadilan terhadap anak. Seperti yang sudah pernah kita diskusikan berulang-ulang, ada wali kelas yang memang disiplin, mengerjakan segala sesuatu sesuai aturan, tetapi ada wali kelas yang membiarkan anak. Nah, di sini mungkin saya meminta peran dari sekolah. Misalnya ada aturan dari sekolah, berapa kali terlambat panggilan, jangan wali kelas yang buat. Mungkin wali kelas setiap dibuat setiap berapa bulan, misalnya sebulan sekali atau seminggu sekali melaporkan kondisi kehadiran anak ke bagian kesiswaan. Nanti surat itu dikeluarkan oleh bagian kesiswaan. Jadi berlaku adil untuk semua siswa. Karena kalau yang saya lihat selama ini, ada siswa yang baru 5 kali tidak hadir sudah mendapat surat panggilan, tapi ada yang sampai berbulan-bulan tidak mendapatkan surat panggilan. Jadi mungkin kalau kita bicara tentang budaya disiplin, tidak bisa hanya dilepaskan kepada guru, tapi itu adalah tugas kita lembaga sekolah. Jadi bukan hanya guru, bukan hanya wali kelas, tapi tugas kita semua warga sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bicara tentang disiplin, saya berharap begini Mama Eva, sekiranya ada poin-poin yang memang bisa kita sepakati sebagai bentuk budaya positif yang akan dibangun di sekolah ini, kesepakatan itu bisa kita sosialisasikan dengan orang tua, sehingga kesepakatan yang kita bangun itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ketika ada kesepakatan itu bersama dengan orang tua. Jadi kita tidak sendiri. Kita harus lemparkan itu kepada orang tua, didiskusikan bersama dengan orang tua, sehingga setiap keputusan kita ambil itu adalah keputusan bersama dengan orang tua. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eva. Ini kembali pada kita semua, baik guru dengan siswa. Saya berikan contoh kecil dari diri kita sendiri yang mau berubah. Contoh berikan penghormatan. Kita bisa tidak tunggu anak yang beri hormat. Kalau kita mau lihat ini anak-anak, dia hanya menghormati guru yang mengajar. Tapi bagaimana dari diri kita sendiri, guru yang merefleksi, saya mau berubah. Anak siapapun kita coba berani mau berubah. Selamat pagi nak, gitu. Anak juga kita motivasi guru. Tidak saja yang kau mengajar di kelas, tapi semua guru mari nak kita beri penghormatan. Selamat pagi, selamat siang. Kita mulai dari hal yang kecil-kecil. Nah, kedua kita masuk pada guru bagaimana di dalam kelas. Itu harus ada kerjasama antara wali kelas, BP dan guru agama. Dan minimal antara kita semua guru harus tahu dan kenal. Kalau kita mau merefleksi dan memperbaiki. Saya ambil contoh, anak IPA 3, IPA 4, IPA 6. Karena ada kerjasama yang baik, sehingga beberapa anak bisa masuk kembali di dalam kelas, karena kita sudah tahu latar belakang apa yang menyebabkan anak ini sampai tidak mau masuk kelas. Contoh, ketua OSIS. Saya tidak tahu, saya langsung marah. Kok dia ketua OSIS kok gini, tanpa saya sadari. Tetapi sesudah ada kerjasama, kita mengetahui, kita mengimbau sudah anak-anak, tolong dia. Ingat, anak SMA ini masa pubertas. Pengendalian diri itu tidak gampang. Tetapi guru agama, guru BP, kita guru dan wali kelas, kalau kita ada kerjasama, maka tidak akan bisa mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas pada anak-anak. Contoh, kalau kita marah, beranikah kita sesudah keluar, maaf adik, maaf sayangnya, beta tadi sudah marah. Saya suka
berlaku itu ibu bilang tadi itu apa tuh ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan memang itu tidak gampang. Kita sudah keluar kata utang ini, bangsat ini. Contoh kita guru kalau sudah marah. Tapi beranikah kita guru merefleksi pada tutup sebelum berdoa, nak minta maaf tadi ibu marah perlu buat begini-begini nah. Sehingga apa? Ketidaknyamanan kata-kata kita membuat anak tidak membekas. Betul dari kecil, dari SD. Tapi kita harus tahu juga lingkungan di rumah sudah ada. Saya contoh IPA 6, berapa orang itu IB setengah mati. Artinya beta tanya di IPA 4, latar belakang orang tuanya. Ternyata mamanya majelis ini. Dia hanya bilang anak IPA 6, aduh ibu hanya senyum sah. Kenapa? Kok mama majelis puji-puji kamu, tahu di dalam kelas sifat kamu tidak seperti itu. Dengan tersentak karena saya bilang mama majelis, dia khotbah, dia ini, ternyata anaknya begini. Langsung berubah dan bertobat. Tapi apakah ini? Tidak sampai situ. Setiap hari perbaiki dengan kepala dingin. Kenapa? Saya malu sama Pak Bayu, Pak Supani. Seperti yang Ibu Dwi bilang. Sudah panggil. Tapi saya tersentuh kenapa? Saya hati ibu, tapi dia hati bapak lebih kasih. Saya sampai bilang, kalau lu, beta wali kelas, lu sudah keluar. Tapi kenapa dia tidak kasih keluar? Karena apa? Hati kasihnya. Sampai saya malu sendiri, saya majelis, saya seorang mama. Tapi dia sebagai seorang bapak, dia adalah ibu. Kasih dulu kita untuk perbaiki. Saya malu. Kenapa? Saya sudah mengeluarkan kata, saya bilang, anak, lihat hati kasih seorang bapak. Hati kasih kita para guru untuk bisa. Minta maaf tadi Ibu Dwi ini, minta maaf Ibu Dwi saya nih. Betul kita pegang aturan, tapi kembali pada kasih. Saya suka, kita memang sudah sama-sama berkomitmen dengan kata disiplin. Tetapi kalau kita bisa perbaiki, maka saya percaya anak-anak ini dia punya hak dan dia tahu. Kan di situ tadi Ibu Eva bilang kita menggali. Harus menggali. Setelah kita menggali, anak akan berubah. Tidak berubah begini, tidak perlu proses. Terima kasih. Saya malu. Terakhir ya, karena kita dibatasi waktu. Dari saya, terakhir semua. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Berbicara tentang kesepakatan ini, saya juga setuju dengan apa yang disampaikan Pak Bayu. Kesepakatan itu bermula dari kita membangun dari kelas. Siapa yang membuat kesepakatan itu adalah wali kelas. Dari situ baru kolaborasi wali kelas dan guru mata pelajaran. Sebab apa? Dalam pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak terlepas dari tugas kita sebagai guru. Tugas kita sebagai guru itu ada 3: mengajar, mendidik, dan membimbing. Yang selama ini kita buat itu hanya mengajar. Jujur, saya ulangi lagi, yang selama ini kita semua buat itu hanya mengajar. Kita tidak pernah perhatikan bahwa ada sampah di sekitar kita, ada sampah di kelas. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu lewat pun ada sampah, tidak pernah anjurkan kepada anak untuk pilih. Ya, ini secara keseluruhan ya, itu yang kita buat. Selama ini apel pagi wali kelas tidak pernah berada di belakang siswa. Kadang juga ada wali kelas yang ada, tapi kebanyakan wali kelas tidak pernah ada. Ini perlu saya sampaikan. Dari mana mendapat informasi untuk teruskan kepada siswa? Nah, ini kita harus luruskan dulu. Bagaimana kita membuat kesepakatan sedangkan kita sendiri yang abaikan kesepakatan itu? Sebagai wali kelas, sebagai guru, banyak hal yang kita abaikan dalam dunia pendidikan SMA 1 Kupang. Sekarang begini, tinggal sampai masalah sampai benar itu. Kadang-kadang kita melempar itu ke sana kemari. Hal kecil yang setiap hari kita alami di sekitar kita. Ada bunga yang kering di depan kita, tidak pernah kita mau lihat bahwa kita suruh anak untuk siram. Ada sampah minuman anak yang anak minum lepas di situ pun kadang-kadang wali kelas ada lewat ini, anaknya yang ada minum di situ, yang saya lihat di mata kepala, wali kelas abaikan saya. Guru yang ini tidak pernah tegur. Nanti kita yang lewat itu kita yang tegur anak-anak. Saya tidak tahu bahwa itu seperti apa.
Nah, marilah kita membangun kerjasama ini untuk kita buat kesepakatan. Dari kesepakatan pendidikan, di satuan pendidikan baru turun kepada wali kelas dengan siswa dan guru mata pelajaran sebagai imbas dari itu semua untuk kita laksanakan, untuk kita anak-anak kita lebih maju dan hebat dan bertanggung jawab. Terima kasih. Woi, sebelah ganti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Bu Eva, setelah kita mendengar umpan balik ya dari Bapak Ibu guru, ternyata rata-rata ya anak kita ini banyak sakitnya banyak. Kita di sekolah ini ada dokter, di sekolah kita ini ada dokter itu guru BK itu dokternya, per guru BK itu 150 anak. Barangkali secara pribadi bisa menyampaikan anak bantu saya begini Bu Eva, anak-anak kita ini saya juga tidak tahu saya mau budaya seperti apa. Malas mikir, malas menganalisa, kita kasih umpan, coba diam aja tuh. Saya sampai bilang, ini kurikulum merdeka. Apakah mereka bebas, mereka diam saja itu? Apakah itu adalah bagian dari kemerdekaan mereka? Tanya coba ini, diam. Bahkan nilai rendah pun bagi mereka itu biasa-biasa saja itu. Padahal saya mencoba untuk meramu bagaimana anak-anak yang kita anggap bahwa mungkin kemampuan secara akademiknya mungkin agak kurang. Saya pernah menempatkan mereka ada satu titik bahwa pernah sukses. Itu mungkin budaya saya buat. Harus pernah sukses. Entah sukses soalnya dibuat segampang mungkin. Jadi ada anak sampai bilang begini, Bapak, saya pulang rumah harus pengucapan syukur. Sepanjang saya sekolah ini dari dulu hingga sekarang sampai kelas 12 saya tidak pernah dapat 100. Kali ini saya 100 pengucapan syukur dulu. Ini sampai bilang gitu karena di pikiran mereka itu kalau sudah matematika itu pasti di bawah 5, di bawah 6. Jadi mungkin satu budaya juga kita harus pernah mengantar anak ini harus pernah sukses di mata pelajaran kita. Entah dengan cara kita seperti apa. Katakan misalnya coba anak maju ke depan. Pada saat maju ke depan itu, budaya itu, semua bentuk aktivitas anak budayanya harus kita hargai. Coba lihat anak, dapat berapa? 100 toh? Walaupun dapat dari bimbingan saya, tapi budaya itu saya kasih. Kau 100 anak, yang jawab benar, yang jawab salah, semua dapat nilai. Nah, ini bantu saya Bu Eva. Bagaimana anak-anak yang malas mikir, diam, kita tanya, diam. Dapat 2, dapat 3 juga diam, bahkan di wajahnya tidak ada penyesalan itu. Tidak ada penyesalan. Terima kasih. Ya mohon maaf kita tutup ya. Semuanya atas nama waktu. Ibu Eva, 11 orang yang merespon balik. Dari satu ya Ibu Eva ya. Pak Bayu mengatakan bahwa dari refleksi hari ini belum banyak yang kita lakukan ya Pak Bayu, belum banyak yang kita lakukan di sekolah ini. Kemudian untuk kesepakatan itu harus dimulai dari wali kelas. Kemudian baru ditindaklanjuti oleh guru mapel. Silakan. Saya ambil intisarinya saja. Silakan Ibu. Baik, tepuk tangan kita semua Bapak Ibu, luar biasa. Respon yang sangat wow bagi saya. Materi yang saya bagikan bisa mendapatkan umpan balik yang di luar ekspektasi saya Bapak Ibu. Dan di sini saya sangat satu kesyukuran buat saya juga bahwa dengan adanya materi ini kita bisa merefleksi dan mengevaluasi diri bersama-sama. Nah, terkait pertanyaannya Pak Bayu tadi terkait keyakinan kelas ini sebaiknya karena dalam jumlah rombel yang besar sebaiknya dilakukan oleh wali kelas. Nah, ada 2 hal di sini yang perlu kita pahami bahwa keyakinan kelas dengan kesepakatan belajar itu posisinya berbeda. Keyakinan kelas dilakukan oleh wali kelas dengan murid di kelas. Sedangkan kesepakatan belajar atau keyakinan belajar yang dibangun oleh setiap guru mata pelajaran dengan muridnya. Dan ini kesepakatan belajar menjawab pertanyaannya Ibu Marta bahwa kesepakatan belajar itu dan kesepakatan kelas ini tidak menjadi hal yang baku. Jadi bisa kita lihat kembali, bisa ditinjau kembali sesuai dengan kondisi dan
situasi di kelas kita masing-masing. Saya rasa seperti itu Pak Bayu, dan akan memang dari hasil pemaparan hari ini saya juga berharap implementasi budaya positif ini bukan hanya saja bisa kita rasakan secara pribadi, tetapi bolehlah kita tuangkan dalam kebijakan-kebijakan sekolah. Salah satunya seperti yang disampaikan Ibu Nuni, ada keyakinan sekolah yang turun menjadi keyakinan kelas dan keyakinan belajar. Seperti itu. Terima kasih. Ya, yang berikut Ibu Eva, saya rangkum saja dari Pak Remi, Ibu Suwari, dan Ibu Har ya. Itu mempertanyakan tentang komunikasi verbal dan non verbal dalam proses pembelajaran. Bagaimana komunikasi verbalnya menggunakan kata-kata yang tidak menyakiti anak, dan komunikasi non verbal itu menyangkut tindakan kita. Ya silakan, itu 3 orang ya, sekali dijawab ya. Ibu Har juga tadi sama ya, komunikasi verbal non verbal dalam proses pembelajaran. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Jadi ini satu jawaban untuk beberapa pertanyaan. Yang pertama, mari kita lihat kembali apa makna dari guru. Guru artinya digugu dan ditiru. Yang kedua, kita mengenal filosofi Ki Hajar Dewantara, Tuturi Handayani. Di sana ada 3 tuntunan yang diberikan. Ingarso Suntulodo, Imadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Mari kita refleksikan ke dalam diri kita, apakah kita sudah meyakini nilai-nilai kebajikan sebagai seorang guru? Kemudian menjadikan budaya positif ini menjadi sebuah kebiasaan. Saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mama Herlina tadi, bahwa itu tidak boleh berhenti dalam satu kali treatment, tetapi terus dilakukan. Karena dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan akan membentuk karakter-karakter baik, dan dari karakter-karakter baik inilah yang akan menjadikan sekolah kita memiliki budaya yang positif. Dalam pembelajaran di kurikulum guru penggerak ada yang namanya teori gunung es terkait dengan karakter. Bahwa apa yang terlihat pada diri seseorang 12% itu yang nampak, tetapi 88% itu tidak terlihat. Yang nampak itulah yang menjadi karakter. Jadi seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya teori umpan balik epik. Teori umpan balik epik ini apa lagi? Ada yang namanya ketika kita memberikan umpan balik kepada orang lain, yang pertama adalah tentukan niat dulu. Niat kita apa? Tanyakan kepada diri kita. Apa niat saya kepada peserta didik saya ini? Apakah saya fokus kepada karakternya? Apakah saya mau memberikan dia penyadaran diri? Ataukah apakah saya mau menjadi superior atau berkuasa atas diri dia? Tanyakan dulu niat. Setelah itu, empati. Berempati terhadap peristiwa atau tindakan yang dia lakukan. Ada nilai positif apa yang dia lakukan. Jangan sampai anak sudah terlambat, dia sudah ungkapkan dengan kejujuran, dengan hal-hal semua yang dia sampaikan dengan alasan-alasannya, terus kita tidak memiliki rasa empati. Nah, dalam treatment saya di segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, anak-anak yang tidak masuk KBM kurang lebih 4 kali pertemuan itu, setelah saya tanyakan melalui segitiga restitusi, itu luar biasa, sangat menyentuh jawaban-jawaban mereka, Bapak Ibu. Saya sampai tidak bisa berkata-kata lagi. Karena apa? Seperti contohnya, mohon maaf saya boleh menyebutkan nama? Tidak pernah masuk KBM. Karena apa? Dia ternyata menjaga omanya yang di rumah sakit, dan terakhir itu meninggal. Jadi tidak serta-merta kita langsung menjustifikasi anak. Mari kita budayakan posisi kita sebagai manajer. Mari kita budayakan segitiga restitusi ini dengan cara tentukan niat kita, empati kita, kemudian tentukan posisi kita ketika mengelola kekeliruan atau tindakan yang dilakukan anak, dan kualitas yang berbobot dari setiap pertanyaan atau umpan balik yang kita berikan. Kalau semua hal ini dapat kita lakukan, saya yakin dan percaya Bapak Ibu,
sekolah kita bisa dan sangat layak untuk menerapkan budaya yang positif. Mari kita tepuk tangan dulu untuk sekolah ini. Jadi yang untuk Ibu Har, Ibu Suwarni ya, dia karena memang bernada sama, jadi mohon maaf. Nanti yang lengkap jelas-jelasnya pasti bisa langsung dengan Ibu Eva, kan Ibu Eva orang dalam, jadi aman. Iya, Ibu Marta. Ibu Marta Sudah tadi. sudah, tapi tadi tanya kesepakatan Sudah dijawab. sudah dijawab. Oke, berarti lewat. Kemudian Ibu Olin ya dalam rangka persiapan menjadi pembina berbagi ya. Iya tahu Ibu Olin. Nah, Ibu Eva bisa respon sedikit, ada persiapan menjadi pembina berbagi, akan berbicara tentang disiplin dan bagaimana trik-triknya. Silakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Olin. Apresiasi buat Ibu Olin kalau sudah kepikiran mau menindaklanjuti dari apa yang sudah didapatkan hari ini. Dan saya juga tertarik di sini. Ternyata yang saya lihat dari Ibu Olin itu dia mempunyai satu kreativitas di sini, di mana dia menginginkan anak itu bukan saja dibina, tetapi bagaimana menumbuhkan motivasi dalam diri mereka melalui membuat semacam karya kecil yang kemudian ditempelkan di pohon-pohon disiplin, ya, di pohon-pohon disiplin itu. Jadi mungkin ini satu hal yang perlu kita respon positif. Dan kalau ini terjadi, saya hanya sekedar saran Bu Olin, setelah dilakukan pembinaan, kalau bisa mereka merumuskan kalimat-kalimat positif yang terkait dengan tindakan atau perilaku yang mereka lakukan untuk menumbuhkan motivasi intrinsiknya dia. Dari kalimat positif yang dia bangun itulah yang akan ditempelkan pada pohon disiplin positif yang tadi Ibu Olin prakarsai. Dan ini menurut saya sesuatu yang sangat luar biasa dan juga bisa berdampak bagi budaya positif yang ada di sekolah. Ya, siap Ibu Olin ya. Ya, Pak Tom, kalau Pak Tom saya jawab dulu dengan peribahasa mengatakan begini: jika anak tidak ditatih, maka besar bapaknya letih. Artinya, itu menurut Pak Tom tadi, itu apa namanya tadi? Apa segala macam budaya-budaya positif diterapkan sejak dini alias di rumah. Ini kan di SMA ya, anak sudah membeku baru kita paksa, agak sulit, repot. Nah, jadi ini saran gitu. Oke, baik Bapak Tom. Jadi memang betul sesuai dengan peribahasa ya, melola ala bisa karena biasa. Tetapi kalau tidak dibiasakan, kapan mulainya? Kalau tidak kita mulai dari diri sendiri, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kalau menurut saya tidak ada kata terlambat selama kita mau melakukannya. Terima kasih. Tetap semangat Bapak. Aman betul. Ya Ibu Heni dan Ibu Dwi, saya rasa juga senada karena harus melibatkan. Pak Martin mengatakan tugas guru itu ada 3, mengajar, mendidik, dan membimbing. Tapi kita saya kenakan melaksanakan hanya 1 saja, mengajar, mendidik, dan membimbing. Itu membimbing guru BK. Mama intermezzo ya, intermezzo. Silakan Ibu Dwi di respon. Baik, terima kasih Pak Martin. Tugas guru mengajar, mendidik, dan membimbing. Sepakat Bapak. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik itu pendidikan adalah menuntun tumbuh kembangnya kekuatan kodrat yang ada dalam diri peserta didik atau dalam diri murid. Untuk apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, hal ini tentunya kembali kepada tugas kita sebagai guru. Apakah kita sudah melakukan tuntunan atau tuntutan? Ya, silahkan direfleksikan sendiri. Dan tadi Bapak juga menanyakan tentang bagaimana caranya kita, saya tidak mau mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi bagaimana kita memperbaiki disiplin positif yang ada di sekolah. Dan saya juga setuju dengan itu Bapak. Mari kita sama-sama saling mendukung, saling belajar, saling berkolaborasi untuk mewujudkan disiplin positif di SMA Negeri 1 Kupang yang kita cintai. Terima kasih. Ya, yang terakhir
tadi hasil diagnosis ya. Dalam proses pembelajaran, Pak Jas mengatakan banyak anak yang sakit disebabkan oleh akar masalahnya menderita penyakit malas overdosis. Iya, malas overdosis, malas tahu overdosis. Tadi ada gebrakan dari Pak Jais sampai dia mengadakan syukuran karena dalam sejarah hidup dapat nilai matematika 100. Silahkan direspon gebrakan dari Pak Jais tadi. Oke, terima kasih Pak Jais. Jadi ini realita yang kita lihat di sekolah dan dirasakan oleh Pak Jais. Pertanyaan saya, apa upaya yang sudah Pak Jais lakukan setelah mengetahui kondisi peserta didik seperti itu? Apa dengan melakukan satu treatment sudah menjawab persoalan yang Pak Jais dapatkan di kelas? Saya juga tertarik tadi Pak Jais memampukan anak untuk merasakan bahwa dia pernah berhasil dalam pengetahuan yang dia capai. Nah, itu terkait dengan tadi disiplin positif. Itu adalah satu contoh budaya positif menciptakan identitas sukses, di mana anak meyakini dirinya bahwa dia mampu, di mana anak meyakini dirinya memiliki potensi, memiliki minat dan bakat masing-masing. Pertanyaannya kembali lagi, sudahkah kita melihat minat dan bakat potensi anak tersebut? Seperti apa kita menghargai potensi minat dan anak tersebut? Saya kembalikan pertanyaan ini untuk direfleksikan kembali dan semoga di lain waktu kita boleh berdiskusi lebih lanjut Pak Jais, dan saya juga tertarik dengan kasus yang Pak Jais sampaikan. Dan untuk menjawab itu semua sepertinya saya membutuhkan satu sesi yang namanya sesi coaching untuk mencari tahu hal tersebut. Terima kasih Pak Jais. Ya. Atas nama waktu kita harus menutup kegiatan hari ini. Ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Karena itu kesempurnaan dalam pembahasan hari ini kita lanjutkan dalam pertemuan sehari-hari dengan Ibu Eva. Ibu Eva tetap membuka diri ya, untuk kita saling berbagi hal positif. Ya. Dan kita mengakhiri kegiatan hari ini. Ya, masih. Sebelum kita menutup, mari kita mendengarkan arahan penutup dari Kepala Sekolah. Baik, tepuk tangan buat kita semua. Hari ini kita belajar budaya positif. Satu hal yang harus kita ingat, adakah kita mau berubah dan kita mau siap untuk melakukan budaya positif? Pertanyaan itu kembali ke diri kita semua. Siapapun kita, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pegawai, siswa, semua dalam lembaga ini. Mari kita berubah, mari kita berbudaya positif. Mulai hari ini kita harus, kalau kata membudaya, tidak seperti membalikan telapak tangan. Harus ada pembiasaan positif, pembiasaan dalam tadi bertutur kata, termasuk juga saya dan kita semua, untuk tadi budaya positif bisa jalan. Nah, banyak pertanyaan tadi saya sudah dengar dijawab oleh Ibu Eva. Saya juga mau tambahkan, sekarang kita kembalikan, anak ini titipan Tuhan buat kita. Jadi apa dia masa depan, tanggung jawab kita juga ada di sana. Dan saat pada akhirnya kita juga akan memberi pertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena kita sudah mau menerima profesi sebagai seorang guru. Itu dulu ya. Maka di dalam diri kita sebagai guru melekat tadi, tidak hanya mengajar, membimbing, kemudian kita harus membina anak menjadi hal yang baik. Kurikulum ini pasti ada hal positif, maka mau dilakukan. Bukan merdeka semerdeka-merdekanya, tapi kita diberi kebebasan berkreasi, berinovasi. Kalau ketemu anak yang diam, tadi kita kembali, sudahkah kita melakukan asesmen, mengetahui anak apa minat, potensi, bakat dimiliki anak. Tidak mungkin kita sebagai guru, kita berhadapan dengan burung, penyu, kuda, ikan, katak, biawak, kita bilang, sekarang guru bilang, kamu harus
harus melakukan sekarang dan monyet. Uji siapa yang lebih cepat bisa naik di pohon. Itulah anak-anak kita. Saya bilang binatang bukan saya menyamakan anak dengan binatang, tapi kita berhadapan dengan anak dengan berbagai variasi, minat, bakat, potensi, bahkan kemampuan. Maka perlu dilakukan asesmen, diagnostik atau asesmen pada awalnya untuk kita memberikan treatment pada waktu pembelajaran. Kita mengetahui apa yang dia punya. Apakah dia di level high, level medium, ataukah di level low. Terus strategi kita bagaimana untuk melakukan pendekatan sehingga anak yang diam-diam tadi tidak berekspresi harus dibuat ekspresi, dia harus bisa berkreasi dan dia harus bisa aktif. Kembali kepada diri, gue belajar banyak strategi untuk itu. Ada sesi yang lain untuk itu. Nah, itu menjadi kebutuhan kita bagaimana membuat kelas itu menjadi kelas menyenangkan, aktif, kreatif dan inovatif. Nah, sekarang maka ke depan kita akan membentuk yang namanya komunitas praktisi untuk kita bisa berbagi hal-hal baik untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Bu Eva tolong dibikin ya, dibikin yang berikut tadi soal disiplin. Saya tidak pernah bilang mengajarkan atau meminta Bapak Ibu wali kelas untuk berlaku tidak adil ya. Tetapi seorang wali kelas harus punya trik bagaimana kita mengetahui siapa anak kita. Sebagai seorang guru, kalau kita berhadapan dengan anak yang berbuat seperti itu, malas, terlambat dan sebagainya, apa latar belakangnya? Kita tidak langsung menjudge, maka tadi budaya positif dikembangkan untuk menggali, ya. Karena kadang kita bilang anak itu tidak datang. Kenyataan setelah kita panggil, kita wawancara, anak itu sampai menangis, ya. Ternyata dari keluarga broken home harus menjaga ibu, dia tidak datang ke sekolah. Kenapa? Menjaga ibu yang stadium 4. Bayangkan kalau Anda di posisi itu. Saya sepakat dengan Ibu Har, bukan disiplin asal disiplin. Kita memberikan treatment sesuai dengan kondisi. Kalau anak sampai seperti itu, di mana hati kita? Maka kita harus memberi peluang untuk membantu dia. Bagaimana supaya dia bisa datang sekolah? Bagaimana dia bisa dibantu? Kalau posisi dia tidak ada orang yang harus menggantikan posisi dia untuk menjaga ibunya yang sekarat. Apa peran kita wali kelas, guru di dalam kelas? Apa kita menjas, lupa malas begini tadi? Coba ubah kata-kata kita. Kadang anak datang tuh dengan berbagai hal. Sudah masuk di sana kita tanya-tanya langsung dia menangis yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu, wali kelas, kenali anakmu. Jangan langsung itu. Jadi ya ada wali kelas memang masa bodoh. Kestinga, kemudian kita bla 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 bla. Dia bilang hanya main ancam begini-begini tidak bisa. Harus seperti ada teman-teman, terus terima kasih seperti Ibu Ulin. Dia begitu sampai hari-hari harus bangun ini anak. Nah kalau itu keluarganya baik apa gini, ini juga kita perlu timbangkan. Tapi kalau kita ketemu anak yang tidak datang, tapi kalau dia posisi jaga orang sakit, itu ada beberapa orang di sini seperti itu Bapak Ibu. Oleh itu kenalilah anakmu. Wali kelas orang tua di sekolah, guru adalah perwakilan orang tua di sekolah. Ingat, kita bertanggung jawab dengan Tuhan Bapak Ibu. Jangan bilang, oh ibu kepala sekolah ngomong Tuhan. Semua kita mati bertanggung jawab karena kita diberkati lewat pekerjaan itu. Ditempatkan jadi guru tidak mudah, tapi beban itu kita harus itu. Kalau kita kasih salah treatment, kita salah kasih disiplin, kita juga berdosa. Nah bagaimana sekarang kalau ketemu seperti itu, jalan keluar, maka banyak wali kelas yang tidak kenal anaknya, tinggal di mana atau di mana. Nah itu trik sendiri, punya trik tersendiri. Ada saat nanti kita berbagi triknya bagaimana mengenali anak, ya. Maka itu komunitas praktisi. Kalau kita mulai sepakat untuk membentuk komunitas praktisi di dalam sekolah waktu lewat MDMP, sehingga diskusinya menyangkut hal-hal yang kita temukan dalam pembelajaran dalam tiap hari ketemu anak, bukan diskusi yang lain. Itu yang seharusnya terjadi. Sehingga dari hari ke hari kita bisa memperbaiki lingkungan belajar kita. Dan betul juga ada aturan baku yang dibuat. Saya sudah bilang kalau 3 kali baru 1 kali itu mungkin dibuat tertulis Pak Martin.
Itu saya minta tolong dari kesiswaan buat aturan tertulis soal terlambat soal itu, sehingga kapan harus diberikan surat peringatan. Nah, ada ke wali kelas yang masa bodoh, kembali ke wali kelas bertanggung jawab lagi. Dia masa bodoh karena apa? Soalnya mau tahu atau soalnya mau susah. Itu tanggung jawab juga. Nanti yang seperti itu saya tidak akan marah-marah. Saya kan justru belajar untuk meminimalkan berbicara. Saya akan panggil saja. Nah, untuk kita sekali seperti apa Pak Martin buat itu. Yang berikut, kita ke depan akan membuat yang namanya parenting, program parenting, ya. Kita mengundang orang tua juga untuk melakukan parenting dengan mereka. Bagaimana tanggung jawab mereka terhadap anak itu sebenarnya itu nanti dengan BK. Jadi kalau tanggung jawab untuk dokternya kita semua. Memang ada guru BK, tapi ini juga semua kita bertanggung jawab. Contoh, kadang saya juga lewat ya, masuk di kelas-kelas itu ada sampah dalam kelas, ada guru mengajar dia diam saja. Mari sekarang kita harus PK pada lingkungan. Itu juga bagian penanaman karakter baik. Bapak Ibu kalau bilang kita juga angkat itu. Aduh Nona, tolong angkat itu di situ dulu. Buang sampah tempatnya. Kalau mereka makan ingat, saya suka berteriak toh, karena turun-turun nanti sampah sudah di situ. Anak-anak makan habis taruh di mana? Tempat sampah. Oke, terima kasih ya. Nah, kalau kita ketemu, kita tidak hanya satu orang. Kalau kita 100 lebih orang di sini, kita tangani 10 anak, saya rasa tidak masalah. Tapi kalau 100 orang, hanya 1 orang yang tangani, ya susah. Kita ini ada 100 lebih. Ini guru 100 toh? Guru tetap sudah 70-an, tambah guru honor kita sudah 100, tambah pegawai 20-an. 125, tangani 1000 lebih orang. Tidak terlalu susah. Maka hari ke hari kita mari dengan kerjasama, kolaborasi, mau belajar. Sekarang kita mengembangkan budaya positif bukan hanya Bapak Ibu, tapi saya juga akan belajar budaya positif dalam bertutur kata supaya bukan kayak tadi toh. Untuk mengajar disiplin bukan kata negatif, tapi lewat positif itu kemudian menimbulkan orang lebih senang untuk dengar. Itu kita sama-sama belajar, bukan memang seperti Pak Tom bilang harusnya dari awal. Budaya emas itu 8 tahun pertama, ya itu ini masa emas anak-anak. Tapi kita sebagai sebuah lembaga pendidikan tidak ada kata terlambat. Jangankan buat anak-anak yang sudah SMA, kita yang sutua ganggok sebentar lagi mau pensiun, bukan ada kata terlambat. Mari berubah karena manusia ini ciptaan Tuhan. Tuhan mampu merubah kita, ya kan? Kita manusia itu mampu dirubah oleh Tuhan. Maka kalau kita semua lakukan, mari kita mau budaya berubah ini, membiasakan budaya positif, didukung dengan kita juga masing-masing setiap hari berdoa, ya. Kita doakan kita ke sekolah, kita ke anak-anak, ya pasti ke depan akan lebih baik lagi. Dan di SMA untuk yang budaya ini juga Pak Tom, kan sekolah penggerak ini tidak hanya untuk SMA, dari PAUD itu juga. Jadi memang sekarang sudah serentak dari bawah Pak Tom. Untuk anak SMA memang kita bertanggung jawab kita harus lakukan. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Termasuk bukan anak, tapi kita seluruh tua ini juga harus melakukan budaya positif karena kita bekerja di lembaga pendidikan. Maka budaya berbagi seperti ini akan menjadi pembiasaan positif juga. Berbagi semua hal baik yang kita temukan, baik dari kemampuan, baik dari kita pergi latihan apapun, kita akan diberi tanggung jawab berbagi dengan sesama rekan. Dan itu nanti masih ada satu kesempatan juga Ibu Marta dan Ibu Ella akan berbagi juga untuk hal yang mereka sudah dapatkan. Dan terima kasih Provisiat buat Ibu Eva. Kita paling bisa memberikan penghargaan dengan kata-kata terima kasih, good job ya dengan apa yang dilakukan hari ini untuk berbagi yang dia dapatkan lewat pengembangan budaya positif di lembaga kita. Dan kita berharap ini kalau dibiasakan maka sekolah kita akan menjadi sekolah terbaik di Kota Kupang. Amin. Tuhan memberkati. Amin.
Demikian arahan penutup yang bersifat edukatif untuk kita semua. Bapak, Ibu, rekan-rekan guru, hanya takdir yang tidak bisa diubah. Ya, karena takdir itu kedaulatan Tuhan, nasib dan perilaku bisa diubah. Ya, dan perilaku bisa diubah bersumber dari diri sendiri. Percuma orang luar mendobrak kita kalau diri sendiri tidak mau berubah. Jadi kekuatan berubah ada pada diri sendiri. Itu kata kuncinya. Ya, sebagai penutup, nah Ibu Suwarni nanti kita akan minta untuk berdoa penutup. Tapi ada satu pertanyaan refleksi pembelajaran, pertanyaannya bersifat rumpang, alias tugas Bapak Ibu teman-teman hanya melengkapi. Silakan melengkapi, siapa yang ingin melengkapi silakan. Hari ini saya belajar titik-titik. Budaya positif. Oh iya, bagaimana Ibu Eva? Benar? Benar. Hal yang paling membuat saya tertarik pada hari ini titik-titik. Restitusi. Kata-kata positif, komunikasi verbal. Non verbal juga penting. Ya, yang ketiga, hal tersulit yang terjadi pada diri saya hari ini ketika titik-titik. Tidak mau berubah. Ketika saya tidak mau berubah, bagaimana Eva? 100. Ya. Oh, menerapkan restitusi. Saya bangga kepada diri saya hari ini ketika saya berubah. Iya, saya bisa betul ya. Kuncinya berubah. Ya, yang berikut saya ingin tahu lebih banyak tentang titik-titik. Restitusi, kata kunci restitusi. Dan yang terakhir, satu hal yang ingin saya coba adalah titik-titik. Kata-kata positif. Kata-kata positif. Sekali lagi, dalam hidup ini kita hanya dua komunikasi, verbal alias menggunakan kata-kata dan non verbal menggunakan tindakan. Semuanya bermuara kepada positif. Ya, mari Ibu Suwarni undangkan kita untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini. Saya mau usulkan ketika kepala sekolah itu 100 lebih untuk menjaga karakter anak. Istilah panggil setiap bulan anak tangan. Kepala sekolah, Bapak Ibu semua, mari sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa dan sesuai dengan iman keyakinan kita masing-masing, dan izinkan saya berdoa sesuai dengan keyakinan saya. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan atas ilmu yang kami terima hari ini. Berikanlah kami kekuatan dalam diri kami sehingga kami bisa menjalankan ilmu yang sudah kami dapatkan hari ini, dan kami bisa manifestasikan dalam kehidupan proses belajar mengajar di kelas di lembaga ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah kami dari mara bahaya keluarga kami maupun orang-orang yang ada di lembaga ini, sehingga kami bisa selamat di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami, kepala sekolah, para guru dan karyawan-karyawan yang bekerja di sekolah ini, dan juga para peserta didik kami, agar mereka selalu menjalankan sesuatu hal yang sesuai dengan kaidah-kaidah dalam iman dan keyakinan kami masing-masing. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah segala dosa dan kesalahan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa bihamdillah sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ibu Suwarni. Doa telah membuka, doa juga telah menutup kegiatan kita pada hari ini, kegiatan diseminasi budaya positif. Tuhan memberkati kita semua dengan kesuksesan. Salam sukses dan salam sehat untuk kita semua.